Tidak jujur, sering dibohongi aku. Duit tak dikasih ke aku. Cik mana aku mau ke jajan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Kabak Kasat, kemudian rekan-rekan media, mohon izin hari ini kita melaksanakan press Polres Bengkulu Tengah tentang pengungkapan kasus yang diduga awalnya adalah bunuh diri. Ya. Adapun kronologis sebagai berikut. Berdasarkan laporan polisi nomor 61B _8 Romawi 2020 tanggal 7 bulan 8 tahun 2020, pihak Polsek Pagarjati menerima laporan tentang adanya terjadi tindak pidana atau bunuh diri di Pondok Kebun di Desa Rajak Besi, Kecamatan Pagarjati. Setelah olah TKP, polisi menemukan kejanggalan. Adapun dari luar kejanggalan yang dilihat ada luka atau benturan pada bagian kening, kemudian bagian kepala bagian belakang. Hasil pemeriksaan luar, polisi curiga bahwa ini tanda-tanda bunuh diri itu tidak ditemukan. Nah, alhasil penyidik berinisiatif atau melakukan tindakan hukum yang lebih lanjut untuk membuktikan kematian tersebut. Adapun tindakan tersebut dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil otopsi menerangkan bahwa telah terjadi meninggalnya ini korban ini akibat kekerasan dan kehabisan oksigen. Adapun itu berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Dari kejadian tersebut, penyidik segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan intensif, cek lagi ke TKP. Kemudian di TKP juga tidak ditemukan tanda-tanda gantung diri tadi. Tali yang ditemukan adalah simpul mati. Ya. Kemudian tempat menggantung di pondok itu tidak ditemukan, sehingga makin kuat. Makin kuat dugaan tersebut adalah dibunuh. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap istri korban, bahwa istri korban mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut. Yang pertama, yaitu dengan cara memukul bagian kepala. Itu lebih dari 2 kali. Korban dalam keadaan pingsan, kemudian lalu ditindaklanjuti dengan diikat dengan kain. Ya, diikat dengan kain, dicekek sehingga oksigen tidak mengalir, sehingga korban kehabisan napas. Nah, tali yang ditemukan juga itu adalah simpul mati. Ya. Jadi kalau simpul mati itu kecil kemungkinan untuk pelaku bunuh diri. Adapun tersangka, yang diduga tersangka ada inisial R, yaitu istri korban sendiri, yang saat ini mempunyai anak 1 berumur 1 tahun. Adapun pasal-pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 dan atau 338 KUH Pidana atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Ancaman hukuman yaitu seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan bisa hukuman mati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang hasil pemeriksaan yang kami dapatkan yaitu hanya konflik rumah tangga atau motif ekonomi. Karena korban ini beberapa tahun yang lalu kalau ada hasil penjualan kopi tidak diserahkan kepada istrinya. Kemudian juga ada bantuan BLT menurut tersangka tidak sampai ke rumah. Sehingga ya korban mungkin atau tersangka ini timbul rasa tidak puas. Kemudian pada saat lebaran kemarin diajak pulang ke tempat mertuanya, mertua daripada korban, tersangka tidak mau. Inilah permasalahan sementara motif yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan. Apakah sudah direncanakan? Ya. Apakah sudah direncanakan untuk? Ya betul, sudah direncanakan. Makanya kita pasang di sini pasal 340, yaitu pembunuhan dengan rencana.
melencang. Ada dugaan pelaku lain? Sementara belum. Masih dalam melakukan pendalaman ya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lain. Oke Mbak, bisa diceritakan kenapa sampai tega membunuh suami sendiri Mbak? Karena aku kehilapan sampai aku membunuh suamiku seperti ini. Karena dia tidak jujur, sering dibohongi aku. Karena duit tak dikasih ke aku, sampai duit aja tak kasih ke aku. Cik mana aku mau kau jajan, kalau tidak duit minta kenyo kan. Aku mau kau. Memang aku ngaku salah. Karena aku sudah pembunuhan, aku siap menerima apapun.